Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan tentang nilai waktu dari uang. Selanjutnya anggota kelompok kami ada yang pertama saya sendiri, Kesiana Mira Ajani, NPM 15, lalu teman saya Zilda, NPM 6, Nilam, NPM 12, Intan Rizkiana, NPM 28, dan Devita Indah Utami, NPM 35. Yang pertama di sini adalah nilai waktu dari uang, atau biasa disebut dengan analisis arus kas terdiskonto, atau discounted cash flow, atau DCF. Ini untuk menentukan jadwal pelunasan pinjaman, atau juga bisa dilakukan untuk pengambilan keputusan untuk membeli peralatan baru. Lalu di sini yang pertama adalah garis waktu, yaitu penggambaran yang digunakan untuk menunjukkan waktu dari arus kas. Di sini keterangannya adalah arus kas yang tidak diketahui jumlahnya ditampilkan dengan tanda tanya di bawah, seperti di bawah yang pojok kanan bawah. Lalu suku bunga ketiga periode yaitu 5%, pengeluaran tunai atau arus kas keluar. Di sini 5% ditulis hanya satu kali karena setiap waktu memiliki suku bunga yang sama. Lalu pada waktu 3, penerimaan tunai atau arus kas masuk belum diketahui jumlahnya. Dan yang terakhir, nilai awal $100 merupakan arus kas keluar atau investasi, maka ditandakan dengan minus. Next. Yang kedua adalah nilai masa depan atau pemajemukan, yaitu proses yang mengarah dari nilai sekarang atau present value, PV, menuju nilai masa depan atau future value atau FV. Rumus menghitungnya yaitu FV N sama dengan PV dalam kurung 1 plus 1 pangkat N. Dengan keterangannya yaitu PV atau present value nilai sekarang, lalu I yaitu tingkat suku bunga per tahun, INT adalah besar pendapatan bunga dari dolar selama tahun yang bersangkutan. INT di sini dirumuskan dengan saldo awal dikali I, lalu FVN yaitu nilai masa depan atau saldo akhir, dan N sendiri adalah jumlah periode. Next. Di sini ada contoh soal yaitu menggunakan pertama menggunakan simbol di kalkulator terlebih dahulu, yaitu N jumlah periode atau biasa dilambangkan dengan N kecil. Lalu I adalah tingkat suku bunga per periode. Biasanya juga ditulis dengan I kecil atau I per YR. Lalu PV itu adalah nilai sekarang, PMT adalah pembayaran, dan FV adalah nilai masa depan. Di sini contoh soalnya yaitu, carilah nilai masa depan dari $100 setelah 5 tahun dengan tingkat suku bunga 5%. Yang pertama adalah memasukkan N sama dengan 5, I sama dengan 5, PV sama dengan min 100, dan PMT sama dengan 0. Kemudian tekan tombol FV untuk memperoleh jawaban 127,63. Tingkat bunga dimasukkan dalam bentuk persentase yaitu 5 dari 5%, bukan desimal. Kalau desimal itu 0,05. Lalu tombol PMT di sini tidak digunakan karena tidak ada pembayaran yang dilakukan secara periodik dan terus-menerus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kekuatan bunga majemuk. Mencari nilai sekarang disebut pendiskontoan atau discounting dan merupakan kebalikan dari pemajemukan. Jika nilai PV diketahui, maka dapat memajemukkan untuk mencari FV. Sementara jika FV diketahui, maka dapat mendiskontonya untuk mencari PV. PV dimajemukkan untuk mencari FV, FV didiskontokan untuk mencari PV. Selanjutnya, gambaran grafik dari proses pendiskontoan. Grafik di sebelah menunjukkan bahwa satu, nilai sekarang dari jumlah yang diterima di masa depan akan berkurang dan mendekati 0 apabila jadwal penerimaan pembayaran diperpanjang. 2. Semakin tinggi kenaikan tingkat suku bunga atau diskonto, maka tingkat penurunnya akan semakin tinggi. Nilai masa depan dari anuitas. Anuitas adalah serangkaian pembayaran dalam jumlah yang sama yang dilakukan selama jangka waktu yang tetap dalam periode yang telah ditentukan. Satu, anuitas biasa. Anuitas biasa atau ditangguhkan terdiri atas serangkaian pembayaran yang sama jumlahnya pada akhir tiap periode. Gambar di sebelah adalah satu garis waktu bisa di bagian atas atau diagram. Tiap arus kas dimajemukkan untuk menghasilkan nilai FVA pada bagian bawah diagram.
Yang kedua, anuitas jatuh tempo. Jika 3 kali pembayaran sebesar $100 pada contoh sebelumnya dilakukan tiap awal tahun, maka anuitas ini merupakan anuitas jatuh tempo. Pembayaran terjadi lebih awal jika lebih banyak pendapatan bunga yang dihasilkan. Akibatnya, nilai masa depan dari anuitas jatuh tempo menjadi lebih besar, sama dengan $331,01 dibandingkan $315,25 untuk anuitas biasa. Jadi untuk yang selanjutnya yaitu nilai sekarang dari anuitas. Untuk anuitas itu ada 3. Yang pertama yaitu anuitas biasa, yaitu pembayaran dilakukan pada akhir tiap periode. Persamaan yang umumnya digunakan untuk mencari PV dari anuitas biasanya sebagai berikut. Next. Yang kedua yaitu anuitas jatuh tempo, yaitu pembayaran yang dilakukan pada awal tiap periode. Jadi kita dapat mencari PV dari setiap arus kas, lalu menjumlah PV tersebut untuk mendapatkan PV anuitas jatuh tempo. Untuk gambarnya sudah tertera. Next. Dan untuk yang ketiga yaitu anuitas abadi. Serangkaian pembayaran yang sama jumlahnya dan diharapkan akan berlangsung terus-menerus. Atau untuk menghitungnya yaitu PV atau anuitas abadi sama dengan pembayaran per tingkat suku bunga sama dengan PMT per I. Next. Aliran arus kas yang tidak merata. Definisi sebuah anuitas mengandung kata pembayaran tetap atau dengan kata lain, anuitas melibatkan pembayaran dengan jumlah yang sama di setiap periode. Walaupun memang banyak pengambilan keputusan keuangan yang berhubungan dengan pembayaran dalam jumlah yang tetap, namun beberapa keputusan yang lainnya juga berhubungan dengan pembayaran arus kas yang tidak merata atau tidak konsisten. Misalnya yaitu saham dan investasi. Saham biasanya umumnya membayar dividen yang jumlahnya makin lama makin tinggi. Dan investasi aktiva tetap seperti misalnya peralatan baru biasanya tidak menghasilkan arus kas yang konstan. Sebagai akibatnya, kita perlu memasukkan aliran arus kas yang tidak merata ke dalam pembahasan nilai waktu. Next. Yang pertama yaitu nilai sekarang dari aliran arus kas yang tidak merata. PV dari aliran arus kas yang tidak merata dihitung sebagai penjumlahan dari PV masing-masing aliran arus kas. Untuk yang kedua, nilai masa depan dari aliran arus kas yang tidak merata. Nilai masa depan dari aliran arus kas yang tidak merata atau yang kadang-kadang disebut dengan nilai akhir atau terminal value dihitung dengan memajemukkan tiap pembayaran ke akhir aliran arus kas, kemudian menjumlahkan semua nilai masa depan. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang ketiga yaitu mencari nilai I dengan aliran arus kas yang tidak merata. Sebelum kalkulator dan spreadsheet diciptakan, menghitung nilai jika arus kasnya tidak merata adalah suatu hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Karena kita harus melihat satu persatu perhitungan coba-coba yang merepotkan. Dengan adanya program spreadsheet atau kalkulator keuangan, maka sangat mudah mencari nilai I, hanya dengan memasukkan nilai-nilai CF atau CF ke dalam register arus kas, lalu menemukan tombol IRR, merupakan singkatan dari internal rate of return, atau tingkat hasil pengembalian internal, yaitu present pengembalian dari sebuah investasi. Next. Pemajemukan setengah tahunan dan periode pemajemukan lainnya. Kita telah mengambil asumsi tingkat suku bunga dimajemukkan tiap tahun atau setahun sekali. Ini disebut bunga majemuk tahunan, annual computing. Tetapi misalnya Anda menaruh 1.000 US dollar ke rekening bank yang dinyatakan akan memberi 100 maksudnya, maaf ya.
100 ke rekening bank yang dinyatakan akan memberikan bunga sebesar 6% per tahun, tetapi bunganya diberikan tiap 6 bulan. Ini disebut sebagai bunga majemuk setengah tahunan atau semi-manual computing. Next. Pertama, apabila pembayaran terjadi lebih dari 1 kali dalam setahun, atau apabila bunga dinyatakan dimajemukkan lebih dari 1 kali setahun, Anda harus mengonversikan tingkat suku bunga yang ada menjadi tingkat suku bunga period ya, atau period rate. Dan 2, mengonversikan jumlah tahun menjadi jumlah periode sebagai berikut. 1. Tingkat suku bunga period sama dengan tingkat suku bunga per jumlah pembayaran per tahun. Yang kedua, jumlah periode sama dengan jumlah tahun dikali periode per tahun. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, tingkat suku bunga nominal atau nominal rate dan tingkat suku bunga efektif, effective rate atau EFF. Tingkat suku bunga nominal merupakan tingkat suku bunga yang dipakai oleh bank, perusahaan kartu kredit, penyedia kredit pendidikan, dealer mobil, dan lainnya yang dikenakan pada pinjaman. Sedangkan tingkat suku bunga efektif adalah tingkat suku bunga yang akan menghasilkan nilai atau di masa depan yang sama menurut bunga majemuk tahunan. Next. Perbandingan berbagai jenis tingkat suku bunga. Yang pertama ada tingkat suku bunga nominal. Tingkat suku bunga yang dikeluarkan oleh pihak perbankan, perusahaan, sekuritas, dan lembaga keuangan lainnya. Yang kedua ada tingkat suku bunga periodik. Tingkat suku bunga yang dibebankan oleh pemberi pinjaman atau yang dibayarkan peminjam setiap periode. Yang ketiga ada tingkat suku bunga efektif. Tingkat suku bunga tahunan yang akan menghasilkan yang sama seperti kita memajemukkan pada periode tertentu sebanyak M atau suku bunga per tahun dikali per tahun. Next. Selanjutnya periode pecahan waktu, yaitu mendepositokan uang ke bank yang memberikan bunga harian, memajemukkan bunga secara harian, dan tingkat suku bunga akan menambah setiap harinya. Next. Pinjaman yang diamortisasi, pinjaman yang akan dibayarkan dalam periode yang sama panjangnya, misalnya bulanan, kuartalan, atau tahunan. Next. Amortisasi sebagian pinjaman menggembung. Pembayaran menggembung atau balloon payment yang jatuh tempo pada tanggal sebelum pinjaman itu diamortisasi secara penuh. Next. Menyatukan semuanya. Keputusan keuangan seringkali menyangkut situasi-situasi di mana seseorang membayar sejumlah uang pada suatu waktu dan menerima uang pada saat lain di masa yang akan datang. Next. Jadi kesimpulan pada presentasi kita kali ini yaitu nilai waktu dari uang adalah konsep keuangan yang dinyatakan bahwa uang yang dimiliki saat ini memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah yang sama di masa depan. Hal ini disebabkan oleh potensi penghasilan yang dapat diperoleh dari uang tersebut jika diinvestasikan. Next. Jadi, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.